Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Sabilil Herdadi, NIM 080511888239, kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan proses geoprocessing pada aplikasi ArcGIS. Oke, langsung aja pada video tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data Indo SHP. Kita langsung add saja. Ini adalah tampilan ketika sudah memasukkan data Indo SHP. Kemudian pada Indo SHP kita klik kanan, kemudian Open Attribute Table. Sudah Open Attribute Table, kita ke Table Option. Kemudian Select by Attribute. Nah, di sini kita akan memilih 3 kabupaten, memilih provinsi terlebih dahulu, provinsi yang akan kita olah datanya. Yakni kita klik dulu provinsi, kemudian sama dengan Get Unique Values, kemudian kita cari provinsi yang diinginkan. Kalau saya memilih provinsi Jawa Barat. Apply. Nah, kita langsung close saja. Nah, ini adalah provinsi dari Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Setelah itu kita klik kanan, kemudian data, dan kita export data. Di sini kita akan membuat geodatabase yang baru untuk men-save datanya, untuk menyimpan datanya. Setelah membuat geodatabase yang baru, kita open geodatabase-nya dan kita simpan geodatabase-nya. Kita ubah namanya menjadi provinsi. Save. Oke. Ini kita klik yes. Dan bisa kita lihat hanya provinsi Jawa Barat yang kita seleksi. Nah, ini dia provinsi Jawa Barat. Pertama-tama kita akan melakukan proses dissolve, menggabungkan atribut-atribut yang sama. Jadi menggabungkan atribut-atribut yang sama. Kita akan gabungkan provinsi-provinsi dengan yang berbeda ini. Kita beri label dulu biar nggak bingung. Nah, data labelnya kan. Kemudian sesudah itu kita klik geoprocessing lalu dissolve. Setelah terbuka menu dari dissolve ini, kita masukkan inputnya yakni provinsi, dan dissolve fieldnya juga kita klik provinsi. Nah, ini outputnya kita cari dulu, kita mau simpan di mana. Kita simpan di sini aja, opsi dissolve. Save. Oke. Kita tunggu beberapa saat, dan inilah hasil dari proses dissolve atau penggabungan atribut-atribut yang serupa. Bisa dilihat ini sebelum di dissolve dan ini setelah di dissolve, kan jadi bergabung. Nah, kemudian kita akan melakukan proses selanjutnya, yakni melakukan proses erase atau penghapusan daerah tertentu. Kita uncentang dulu dissolve-nya. Kita langsung aja ke menu geoprocessing. Tapi sebelum kita ke menu geoprocessing, kita harus memilih 3 kabupaten terlebih dahulu, kabupaten yang berdekatan di provinsi ini, dengan cara kita klik pada provinsi, klik kanan, open attribute table kembali, select by attribute, kemudian kita pilih kabupaten. Kemudian get unique values dari ini kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kita pilih, saya akan memilih Sukabumi. Apply. Nah, kita harus melakukannya satu persatu nih. Sudah. Nah, ini ada diseleksi Sukabumi. Kita klik kanan, data, kemudian export data lagi seperti tadi. Kita
kita beri nama di sini Sukabumi. Oke. Yes. Dan ini adalah seleksi dari Kabupaten Sukabumi. Kita lakukan untuk 2 kabupaten lainnya. Saya akan memilih Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Nah, telah ada 3 kabupaten, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor yang telah saya seleksi. Kemudian kita langsung ke menu processing. Nah, bisa teman-teman lihat tidak ada menu erase di sini. Maka kita harus pergi ke ArcToolbox, 3D Analysis Tools, Overlay, lalu Erase. Baru ketemukan erase. Nah, input feature-nya kita provinsi Jawa Barat. Erase feature-nya kita mau ngehapus yang mana gitu. Kalau saya kita hapus Kabupaten Bogor aja. Kita save. Ini hasil erase. Save. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dan tada, kita memiliki hasil dari erase. Nah, bisa kalian lihat ini kalau di Enchantal nih provinsinya terhapus Kabupaten Bogor yang tadi. Kalau di ini bisa terlihat perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah proses dari clip. Untuk membuat clip kita harus membuat shape file yang baru. Dengan cara kita klik ini, kita pilih mau simpan di mana tuh shape filenya tuh, filenya. Kita di praktikkan untuk pemetaran di sini ya. Kita buat new, kemudian shape file. Kita di sini buatnya poligon, namanya batasan. Ini jangan, koordinat sistemnya jangan lupa untuk diganti menjadi WGS 1984. Kita klik OK. Kita start editing. Mana tadi batasan? Batasan. Oke, batasan. Sudah itu kita lihat feature-nya. Kita klik batasan. Dan kita mulailah seleksi, membuat poligon baru. Misal saya buatnya seperti ini. Nah, sudah kan? Kita save edit terlebih dahulu, kemudian kita save edit. Nah, setelah ini kita pergi ke menu Processing dan di sini ada clip. Input feature-nya itu yang kita pilih provinsi dan clip feature-nya itu batasan. Jadi intinya clip ini menggabungkan dua peta, dua field, dua bentuk, dua feature gitu. Jadi satu. Nah, kita pilih penyimpanannya di sini. Dan oke. Tunggu beberapa saat. Dan teman-teman semua, ini adalah hasil dari clip. Bisa kita lihat poligon yang kita bentuk tadi sudah bergabung dengan peta provinsi Jawa Barat. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kan ini belum bergabung tuh. Belum bergabung atribut-atributnya. Kalau ini sudah bergabung. Itu adalah fungsi clip. Nah, oke, lanjut kita ke fungsi intersect. Kita langsung aja view processing, kemudian intersect. Untuk fungsi intersect bisa kita lihat ini adalah menunya. Input feature-nya kita provinsi, dan juga masukkan juga yang tadi batasan yang tadi, yang poligon yang telah dibuat. Kita simpan intersect. Kemudian kita klik. Kita langsung klik OK. Tunggu beberapa saat. Dan inilah hasil dari intersect.
Hampir sama seperti clip, intinya kita itu memotong atau menggabungkan dua peta menjadi satu gitu. Jadi menggabungkan, misalnya menggabungkan dua peta yang berbeda menjadi satu, dua poligon yang berbeda menjadi satu. Perbedaannya dengan clip itu apa? Perbedaannya jika intersect itu menyimpan data atribut pada kedua peta. Berbeda dengan clip. Kalau clip hanya pada peta dasar saja dia menyimpan atributnya. Kalau peta yang di clipnya itu tidak disimpan data atributnya. Itu adalah perbedaan intersect dan clip. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, ke proses selanjutnya, yakni proses union atau penggabungan. Nah, kita langsung aja ke geoprocessing, kemudian kita klik union. Input feature-nya kita pilih daerah yang ingin kita gabungkan. Kalau saya akan menggabungkan 3 kabupaten yang telah saya buat tadi, yaitu Cianjur, yang telah saya seleksi sebelumnya. Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Kita pilih tempat penyimpanannya, union. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dan inilah hasil dari union atau penggabungan. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, kan bergabung dia. Tiga kabupaten, Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, mereka bergabung menjadi satu. Itu. Oke, ini adalah hasil dari union. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yakni proses buffer. Kita langsung aja ke geoprocessing. Nah, di sini sudah ada buffer. Klik buffer. Sorry. Sebelum kita membuat buffer, melakukan proses buffer, kita harus membuat shape file baru terlebih dahulu. Kita buat shape filenya dulu ya. Nah, ini misalkan line buffer. Kita type-nya itu polyline, bukan polygon lagi. Ini jangan lupa jadi OJS 1984. Oke. Editor, start editing. Mana tadi line buffer. Oke. Kemudian kita ke create feature-nya, kita line buffer. Dan kita mulai untuk membuat line. Dari sini aja. Nah, sini misalkan. Oke. Save edit. Dan oke. Selanjutnya kita langsung ke geoprocessing dan ke menu buffer. Input feature-nya yakni line buffer. Yang telah kita buat tadi, penyimpanannya kita menjadi buffer. Save. Nah, linear unitnya jangan lupa diisi. Kita isi berapa ya? 20. Ini decimal degree-nya kita ganti menjadi kilometer karena biasanya di peta itu kilometer. Kita klik, langsung klik OK. Tunggu beberapa saat. Dan tada, ini adalah hasil dari buffer. Jadi ada area yang dibentuk dari garis tersebut. Dari garis tersebut membentuk area sekitar 20 km. Seperti tadi linear yang telah kita cantumkan, tergantung dari linear. Proses selanjutnya adalah multiple ring buffer. Kita langsung ke geoprocessing. Karena tidak ada menu multiple ring buffer di sini, kita cari di Arc Toolbox lagi. Kita ke Analysis Tools, kemudian Proximity. Nah, di sini ada, kita temukan multiple ring buffer. Double klik. Dan input feature-nya yakni line buffer. Sama seperti yang tadi. Ini kita ubah jadi distance-nya kita harus isi secara berkala. 10 dulu, kita intervalnya berapa? 5 aja dulu.
5 kilo. 15, 20, 25, tanggung satu lagi 30. Oke. Ini kita rubah menjadi kilometer. Biasanya peta kilometer soalnya. Oke, dan tunggu beberapa saat. Dan inilah hasil dari multiple ring buffer. Hampir sama dengan ring buffer, hanya saja dia multiple. Hampir sama dengan buffer, tapi dia itu multiple ring. Jadi ringnya itu banyak. Buffer dan multiple ring buffer ini merupakan feature yang unik karena dia tidak mengubah data spasial, tetapi hanya menambahkan area dari line yang kita buat gitu. Dan proses geoprocessing pada praktikum kali ini, maksudnya pada praktikum yang saya pelajari sampai di sini. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga abang dan kakak asisten suka dengan videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.